Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah ya, sehat semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ketua Kelas pimpin doa dulu untuk teman-temannya. Baiklah, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diberi kelancaran saat belajar. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Terima kasih Rama. Sebelum kita ke materi, terlebih dahulu Ibu absen kalian semua ya. Ibu mengecek kehadiran kalian. Arahman Ramadan, Hadir. Mauridul Hani, Hadir, Bu. alhamdulillah ya, untuk hari ini kalian hadir semua. Oke, sekarang kita langsung saja ke materi. Di mana materi kita pada pagi hari ini yaitu pencemaran tanah dan dampak bagi ekosistem. Ada yang sudah pelajari tentang pencemaran tanah? Belum, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang pencemaran tanah dan dampak bagi ekosistem. Di mana tanah merupakan sumber daya alam yang paling penting bahkan sebelum air. Tanpa adanya tanah, makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup lama. Tak heran bila kemudian tanah memiliki banyak peran penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup yang ada di daratan khususnya. Ada yang tahu apa itu pengertian dari pencemaran tanah? Gak tahu, Bu. Oke, Ibu akan jelaskan. Pencemaran tanah ialah kondisi permukaan atau bawah tanah yang tercemar oleh polutan dan kontaminan. Nah, kondisi tanah yang sudah tercemar akan membawa dampak buruk bukan saja kerusakan ekosistem, tapi juga mengancam kesehatan manusia, kesehatan makhluk hidup, termasuk manusia. Maka sebisa mungkin kita sebagai makhluk hidup tidak boleh membuat tanah itu tercemar, dan kita harus menjaga tanah agar tidak tercemar. Nah, penyebab pencemaran tanah. Ada yang tahu apa saja penyebab pencemaran tanah? Saya, Bu. Ayo Mauridul Hani, coba sebutkan. Limbah pertanian, Ya. ben- Ada lagi? bencana alam, Alam. kebakaran hutan, Hutan. terus apa lagi ya, Bu? Limbah organik dan anorganik. Ya. Organik. Organik. Ada lagi? Limbah cair dan padat, Bu. Ya. Oke, terima kasih Mauridul Hani. Ya, sama-sama, Bu. Nah, dari kelima pencemaran tanah ini ada yang bisa jelaskan ke Ibu? Ya, Kak, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Nah, di mana limbah pertanian? Limbah pertanian ini salah satunya yaitu limbah pupuk kimia dan juga pestisida, yang dimana keduanya merupakan produk umum yang digunakan dalam dunia pertanian. Pupuk dan pestisida yang mengandung banyak bahan kimia ini akan dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini mengakibatkan rusaknya jaringan-jaringan tanah sehingga lama-kelamaan tanah menjadi tidak subur dan tidak produktif lagi jika digunakan untuk bercocok tanam. Nah, yang kedua yaitu bencana alam. Bencana alam ini misalnya seperti banjir. Nah, kalau terjadi banjir, lapisan unsur hara tanah akan menghilang terbawa arus air sehingga membuat tanah menjadi tercemar. Nah, dari kedua Ibu udah jelaskan limbah pertanian dan bencana alam. Apakah ada yang mau ditanyakan? Gak ada, Bu. Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke. Nah, lanjut, Ibu akan lanjutkan ke yang ketiga yaitu di mana kebakaran hutan. Nah, di mana kebakaran hutan ini juga merupakan salah satu hal yang dapat mencemari tanah. Nah, hutan yang telah terbakar biasanya akan sulit untuk ditanami kembali di kemudian hari. Hal ini dikarenakan kandungan zat-zat penting yang ada di dalam tanah telah mati dan rusak oleh api. Oke, yang keempat, limbah organik dan anorganik. Nah, limbah organik dan anorganik ini penyebab pencemaran tanah
Nah, limbah organik sendiri merupakan limbah yang keberadaannya dapat diurai dengan segera atau dalam waktu yang cukup singkat. Pada limbah organik ini ternyata juga kerap dihasilkan atau ditemukan dalam kegiatan rumah tangga maupun industri skala kecil. Beberapa contohnya limbah organik ini seperti sisa nasi, sayuran, dedaunan, dan lain sebagainya. Sedangkan limbah anorganik, nah di mana limbah anorganik ini kebalikan dari limbah organik. Nah, limbah ini menjadi salah satu penyebab pencemaran tanah yang sulit untuk diuraikan atau bisa diuraikan namun dalam jangka waktu yang sangat lama. Beberapa contoh limbah organik ini adalah botol bekas, plastik, kaleng, dan lain sebagainya. Limbah organik tidak hanya menyebabkan pengotoran pada tanah saja, melainkan juga bisa menyebabkan sarang nyamuk karena sifatnya yang dapat menampung air hujan. Limbah ini memang bisa dibasmi dengan segera dengan cara dibakar, namun kebanyakan dari limbah anorganik ini berbentuk limbah padat. Nah, dari penjelasan limbah organik anorganik ada yang mau ditanyakan? Oke, Ibu akan lanjut ke yang terakhir yaitu limbah cair dan padat. Nah, di mana limbah cair dan padat tanpa kita sadari salah satu penyebab pencemaran tanah yang sering kali dianggap sepele adanya limbah cair dan padat. Nah, limbah merupakan sisa dari produksi barang tertentu. Biasanya limbah dihasilkan oleh industri baik industri besar maupun kecil bahkan rumahan. Limbah cair berarti limbah yang berbentuk cair atau air. Biasanya limbah cair ini dihasilkan oleh pabrik, namun siapa sangka ternyata kegiatan rumah tangga juga menghasilkan limbah cair. Beberapa contohnya seperti bekas cucian yang mengandung deterjen atau sabun. Limbah cair ini bisa mencemari tanah karena sifatnya yang meresap ke dalam tanah sehingga dapat merusak kandungan zat-zat baik yang ada di dalam tanah. Begitu juga dengan limbah padat, yang berarti limbah padat dari sisa kegiatan produksi atau konsumsi yang berbentuk padat. Limbah padat banyak dihasilkan oleh pabrik yang berupa bubur atau lumpur maupun yang disebabkan oleh kegiatan rumah tangga seperti plastik, kertas, daun, dan lain sebagainya. Limbah padat tentu tidak akan lepas dari kehidupan manusia. Limbah padat ini nantinya akan mengotori tanah dan membuatnya terganggu. Selain itu, limbah padat juga dapat memperburuk pemandangan. Nah, dari kelima penyebab pencemaran tanah ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Sudah mengerti kan dari kelimanya? Udah, Bu. Oke, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan menyuruh salah satu dari kalian untuk mereview kembali apa yang Ibu sampaikan. Nah, sekarang kita membahas tentang dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah ini yang bagi ekosistem yaitu di mana hal ini disebabkan karena tanah sangat mudah mendapatkan perubahan kandungan kimiawi dan struktur di dalamnya sekalipun. Perubahan kandungan kimia pada tanah akan mengakibatkan perubahan metabolisme pada organisme yang hidup di dalam tanah, akibatnya bisa menyebabkan putusnya rantai makanan. Yang kedua yaitu gangguan pada kesehatan, di mana salah satu dampak dari rusak atau tercemarnya tanah adalah bisa mengganggu kesehatan manusia. Nah, yaitu seperti terpengaruh oleh polusi tanah dengan cara menghirup gas yang dipancarkan dari tanah yang bergerak ke atas atau bisa juga melalui penghirupan benda yang terangkut oleh angin karena berbagai aktivitas manusia. Pencemaran tanah ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti sakit kepala, mual, kelelahan, iritasi mata, dan lain sebagainya. Tanah yang tercemar ini juga berpotensi mengakibatkan kondisi yang lebih serius seperti penyumbatan, kerusakan ginjal, hati, serta berbagai bentuk kanker. Nah, dari dampak pencemaran tanah itu ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Dari pembahasan Ibu yaitu pencemaran tanah dan dampaknya bagi ekosistem, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kamu. Oh iya, Bu, saya mau bertanya. Iya, Rama.
apa upaya yang dilakukan untuk mencegah pencemaran tanah? Oh, upaya yang dapat dilakukan yaitu seperti mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk dalam kegiatan pertanian. Nah, yang kedua, buang sampah dengan benar dan tidak membuang sampah ke tanah. Yang ketiga, seperti lakukan perkebunan organik dan makan makanan organik tanpa menggunakan pestisida. Nah, yang terakhir, buang sampah ke tempat pembuangan yang jauh dari area permukiman. Udah dimengerti, Rama? Ngerti, Bu? Nah, Mauridul Hani nggak ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Bu. Oke, nah dari penjelasan Ibu ada yang bisa mereviewnya? Saya, Bu. Oke, ayo Rahman. Tadi kan sudah dijelaskan, tadi ada beberapa penyebab pencemaran tanah. Yang pertama itu ada penyebabnya itu adalah limbah pertanian. Ya. Kemudian ada bencana alam juga termasuk sebagai pencemaran tanah. Kemudian Oke. ada kebakaran hutan, kemudian ada limbah organik dan anorganik seperti kaca, botol, plastik dan sebagainya. Kemudian Ya. ada limbah cair dan limbah padat. Mungkin seperti itu, Bu. Oh iya, terima kasih Rahman. Apakah masih ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Ibu memberikan kalian tugas? Tidak ada. Oke, jadi tugasnya untuk minggu depan yaitu Ibu harap kalian bisa membuat video tentang mendaur ulang sampah yang tidak terurai. Nah, apa ada yang ditanyakan tentang tugasnya? Tidak ada, Bu. Oke, tugasnya ingat per individu paling telat minggu depan Ibu udah terima. Iya, Bu. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Kalian jangan lupa jaga kesehatan ya. Ingat tugasnya dikumpulkan minggu depan. Jangan lupa belajar. Nah, mungkin itu saja. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.